sebetulnya saya pengen buka nih rahasia developer ya. Jadi developer itu bisa tanpa modal. Oke, jadi menarik nih, bisnis properti tanpa modal. Jadi yang kita definisikan dulu, bisnis properti itu kan banyak ya. Jadi oke, kita breakdown ya dari mulai jadi developer, pengembang. Pertama jadi developer, pengembang. Kedua, jadi kontraktor, ya nggak, jadi pemborong. Ketiga, menjadi pemasaran, ya nggak, jadi agent, sales, marketing. Nah, keempat, nah ini yang saya lihat nih, ini bisa juga jadi apa? Vendor atau supplier, gitu kan. Nah, atau kelima nih, ya nggak, yang paling penting juga nih, menjadi investor, gitu ya. Jadi, nah 5 unsur ini, kita mau pilih yang mana? Gitu. Bisnis properti itu banyak sekali. Nah, ini harus punya fokus masing-masing. Nah, kalau kita bicara ya, yang paling beresiko bisnis properti yang saya lihat dari 5 unsur ini adalah adalah developer, pengembang. Ini resikonya besar. Gitu. Mereka ini memegang amanah yang sangat besar dari keempat unsur tadi. Ya, apa tadi unsur tadi yang saya sebutin ya? Investor, vendor, kontraktor, dan sales, pemasaran. Nah, ketika kita memulai, bagaimana sih cara bisnis properti yang istilahnya kita pingin mengetahui dunia properti, cari yang paling mudah dulu, gitu ya. Kita belajar dulu dari yang levelnya medium lah, gitu, atau easy dulu, gitu kan. Kalau level-level itu jangan langsung kita pingin jadi developer kan untungnya besar. Ingat, di balik keuntungan besar, pasti ada risiko yang besar, gitu. Jadi kalau menurut saya saran nih, kalau kita mulai, gitu kan, 2 yang harus dilakukan kalau kita mau bisnis properti dan memahami alurnya. Pelajari pertama adalah menjadi investor, gitu. Yang kedua menjadi pemasaran, gitu. Nah, jadi pemasaran yang harus diketahui apa? Pastikan produk-produk yang dijual para developer ini proven. Gitu. Karena kalau kita jualan produk yang nggak bagus, nanti ujung-ujungnya kita dituntut oleh konsumen. Nah, jadi pemasarannya cerdas, jangan asal jualan produk. Nah, itu tanpa modal. Kerjasama sama developer, jualan, baik offline maupun online. Apalagi sosial media sekarang udah makin berkembang. Tapi kalau mau lebih bermodal dikit kan kita bisa bayar iklan di Instagram, di Facebook, bahkan di Google gitu. Nah, menurut saya tapi awal-awal ya pakai jaringan grup, WhatsApp dan sebagainya. Ini bisa kan tanpa modal. Gratis gitu kan. Menjual properti milik pengembang-pengembang terpercaya. Gitu. Kedua, nah ini yang menurut saya jadi investor. Ya, kalau kita ada uang berlebih gitu kan. Ada uang berlebih 100.000, 200.000. Kan sekarang banyak nih ya fintech yang menawarkan gitu kan investasi gitu kan. Nah, menurut saya ini juga harus dipilih sesuai dengan profil risiko masing-masing gitu kan. Nah, kalau di kami nih ya di properti kan ya, memastikan itu semua gitu bahwa jaminan asetnya terpercaya dan lain sebagainya dan kita kan mulai dari 100.000 kayak gitu. Jadi itu bisa langsung ke platform dan kita udah memilih dan menggrading proyek-proyek yang masuk ke properti itu proyek-proyek yang developer terpercaya. Itu vendor terpercaya, kontraktor terpercaya. Jadi pastikan gitu. Jadi jadi investor cari pengembang-pengembang yang punya reputasi besar. Reputasi baik. Ya amanah gitu. Karena tadi tidak sedikit pengembang-pengembang yang tidak amanah, cedera janji, itu produknya nggak bagus, ya investornya juga gigit jari gitu kan. Nah, jadi 2 unsur itu yang menurut saya bisa dimulai ya pertama ya kalau misalnya jadi pemasaran ya pasti tanpa modal toh. Kalau misalkan kita awal-awal kan. Tapi ya kalau kita mau sedikit bermodal ya pasti tadi ya buatlah iklan di mungkin e-commerce jual beli rumah atau di sosial media yang mainstream ya bayar iklannya. Tapi di awal-awal ya itu bisa word of mouth gitu. Nah, itu ya teman-teman. Kalau jadi kontraktor, vendor ya, dan developer ini dipastikan sebetulnya saya pengen buka nih rahasia developer ya. Jadi developer itu bisa tanpa modal gitu. Jadi gimana tuh, Bang? Jadi banyak sekali ya, kalau di posisi saat ini ya teman-teman pahami itu banyak orang ya sekarang. Jarang sekali developer punya land bank. Gitu. Apa itu land bank? Bank tanah yang udah dikuasain puluhan tahun lamanya atau beberapa tahun ke belakang. Karena sangat tidak worth it kalau kita membeli tanah, habis itu didiemin, baru kita olah 5 tahun, 10 tahun kemudian. Ya. Itu kan 5 tahun, 10 tahun kemudian kita puasa dong gitu kan. Tapi para pengembang smart, cerdas, atau pemilik landlord yang istilahnya mumpuni gitu kan, istilahnya dia udah kapitalnya baik, ya itu rata-rata yang bekerja sama dengan pengembang-pengembang yang punya nama. Jadi ya kita sebutlah pengembang besar seperti Ciputra. Sekarang dia udah mengubah pola itu. Jadi kerja sama lahan dengan para landlord tadi. Kita pun bisa gitu, pengembang medium atau menengah ke bawah itu bekerja sama dengan pemilik lahan.
yang mungkin luasnya tidak sebesar pengembang besar seperti Ciputra. Mungkin dimulai dari 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, mungkin sampai 1 hektar, kan gitu. Jadi di situ kerja sama lahan. Kemudian uangnya dari mana? Dari investor, kan gitu. Nah, itu makanya fintech yang istilahnya menawarkan investasi di properti dan sebagainya ini sangat membantu sekali. Ketemu tanah yang hot deal, hingga kerja sama, kemudian nyari investor. Nah, jadi developer bisa tanpa modal, iya kan? Tapi ingat, modal bukan modal. Saya bilang tadi modal kan nggak hanya capital, gitu kan. Tapi modal tuh skill juga, ilmu. Pantas nggak gitu kita bisa mengolah tanah, aset yang nilainya puluhan miliar. Nah, itu pantas nggak diri kita? Kan harus punya skill. Itu tidak mudah, gitu. Jadi banyak yang hanya hitungan di atas kertas, angka menarik, pas dijalanin berat, gitu ya. Jadi menurut saya, nah level semakin kita punya skill tinggi, gitu ya, semakin kita skillnya istilahnya baik, gitu kan, expert itu saya yakin makin dicari, gitu kan. Karena apa? Dari situ orang makin trust dengan kita. Baik naruh dananya, baik diolah lahannya, dan kontraktor, supplier, vendor memberikan bahan-bahan terbaik dengan harga yang terjangkau, gitu ya. Jadi kalau mau saya lihat, ya, contoh lah ambil misalnya pasir itu ada grade A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi ada yang grade A, grade B, grade C. Nah, vendor-vendor yang kalau kita punya proyek yang baik pasti nanti datang gitu. Harga terbaik, kualitas terbaik, gitu kan. Jadi ya menurut saya itu cuma satu contoh. Jadi banyak besi itu macam-macam. Ada besi ukuran 6, 8, 12, 10, nah itu kan. Kalau kita nggak tahu ya dibohongin gitu kan. Buat pondasi pakai besi 6 misalnya. Wah, itu kan udah rumahnya bisa meletot kan gitu, goyang. Nah, itu jadi hal-hal teknis gitu. Jadi menurut saya 5 unsur tadi ingat ya. 5 unsur tadi harus bisa keterkaitan dalam industri properti. Kalau bisa dibilang tanpa modal ya mulailah dari memasarkan atau jadi investor kecil-kecilan gitu kan. Yang modal 100.000, 200.000. Oh, kok bisa gitu kan? Oh, bisa gitu kan. Alhamdulillah kan di properti sendiri udah tercatat di OJK. Itu aman sekali gitu kan. Jadi itu sih kalau menurut saya, jadi tanpa modal itu sangat mungkin gitu kan. Semakin skill kita tinggi, semakin expert, wah apalagi gitu. Orang banyak yang nawarin uang, nawarin tanah, penting bagi kita memanage itu. Ya. Seperti chef aja kan, bisa meracik gitu kan, bumbu-bumbu itu menjadi proyek yang berkualitas, ya kan, salesnya juga baik gitu kan, konsumen puas. Nah itu di situ sih. Poinnya adalah bagaimana mengelaborate 5 unsur tersebut. Developer, ya kan, investor, kontraktor, ya, vendor dan agen pemasaran. Gitu. Ini harus bisa dielaborate 5 unsur ini. Dan saya belum pernah bilang sih ya bagaimana ini mengelaborate ini, karena kalau kita bilang ini ekosistem ini harus kita kuasain ketika bisnis properti. Gitu. Jadi kalau kita mau bisnis properti, apalagi jadi pengembang, membangun suatu kawasan, rumah, 5 ini wajib dimiliki. Kalau enggak, nah ini berat sekali. Ya bayangin kalau misalnya penjual semuanya udah bagus, ya nggak bisa jualan, repot, ya nggak bisa jualan, nggak ngerti gimana cara jualan, gimana kalau orang mau KPR nggak ngerti, wah habis. Jualannya bagus, ya nggak? Ternyata kualitas bangunannya jelek, ya nggak? Terus developernya nggak terpercaya, legalnya nggak beres, operasionalnya nggak beres, pasti dikomplain, gitu ya. Jadi segala developernya bagus, investor ada, ternyata vendor dan kontraktornya jelek kerjanya, pasti kan dikomplain lagi. Jadi saling keterkaitan, begitu. Nah ini bukan ilmu yang menurut saya mudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya tanpa praktek langsung, ada mentor, ini nggak bisa gitu, karena ini harus benar-benar meet the mentor gitu, orang yang mengerti. Karena kita ketemu investor pun ada ilmunya. Jadi developer ada ilmunya. Kontraktor, vendor ini ada ilmunya. Ya nggak, ilmu sipil ya nggak, bagaimana barang dan jasa. Nah, kedua agen, masarin ada ilmunya. Kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya kita mau bisnis properti tanpa modal itu mungkin ya Bang? Mungkin banget. Jadi ingat, semakin kita punya skill, semakin kita mengerti di dunia, expert di dunia properti, dikejar. Saya yakin nih sekelas pengembang besar Ciputra bisa tanpa modal. Ya tanahnya aja nggak modal kan, bekerja sama. Karena memang juga sudah melalui expert, sudah melalui fase puluhan tahun lamanya. Ya, Pak Ci almarhum ya kan, luar biasa legasinya buat industri properti tanah air kayak gitu. Jadi sangat mungkin gitu, tanpa modal, diiringi dengan peningkatan skill kita, peningkatan knowledge kita, skill kita, jaringan kita. Nah, itu. Jadi kita semakin bertumbuh, insya Allah bisa sama sekali. Ini bukan hal yang mengerikan gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya mimpi, ya itu lewatilah fase itu gitu kan. Kalau pingin jadi pebisnis properti yang handal kan gitu.
Oke, jadi banyak sekali ya pertanyaan juga ke saya gimana mulai bisnis properti yang ya istilahnya tanpa resiko, mudah. Ya emang awalnya kalau punya uang berlebih ya jadi investor dulu. Gitu kan istilahnya punya investor, uang bekerja untuk kita. Karena kita berharap return yang baik di kemudian hari. Ingat, prinsip investasi adalah menahan kebutuhan hari ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di masa depan kan gitu. Jadi kita menahan hari ini, nabung, investasikan di tempat yang tepat dan benar gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ya kami ya di properti sangat menjaga itu semua gitu. Uang investor kita kelola dengan kita tadi membeli tanah yang lokasinya baik, kualitasnya juga bangunannya kita perhatikan gitu dan semua konsumen juga kita jaga gitu kan dari komplain dan sebagainya. Seperti itu. Jadi semua itu menurut saya sih sangat mungkin. Berarti kalau gitu nanti saya tinggal buka website properti dan daftar mungkin ya? Ya, jadi itu bisa dilihat kok di situ semua. Bagaimana mitigasi, bagaimana cara naruh uang dan sebagainya, keamanannya gitu. Oke, gitu. Apalagi udah tercatat di OJK.